Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله. Pembahasan kita pada risalah yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada al-aslul awal, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 21, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ, apabila ditanyakan kepadamu siapakah Rabbmu, faqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi, yang memelihara diriku dan memelihara seluruh alam dengan segala nikmat yang datang darinya. Di sini perlu kita sama-sama ketahui bahwa Ar-Rabb, makna Ar-Rabb itu beredar pada 3 makna. Yang pertama adalah yang mencipta, Al-Khaliq. Yang kedua, Al-Malik, yang merajai, yang menguasai. Dan yang ketiga adalah yang mengatur. Jadi di sini ada 3 makna. Dan ini dijelaskan oleh para ulama terkait dengan makna ini. Bahwa Ar-Rabb adalah pertama yang mencipta. Mencipta itu maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptanya itu duplikasi. Jadi tidak, sama sekali nggak ada contohnya, nggak bisa kita. Kita hanya pertama menduplikat, yang kedua inovasi. Itu manusia tuh. Jadi kalau kita meng-create sesuatu yang benar-benar baru, tidak pernah ada sebelumnya, enggak bisa. Pasti ada duplikatnya, pasti ada contohnya. Atau kita inovasi lagi, ditingkatkan. Maka misalnya kemampuan manusia menciptakan pesawat terbang misalnya. Itu pasti ngeduplikat. Dia lihat burung, dia pelajari, lalu kemudian dia ciptakan pesawat terbang. Maka disebut mencipta juga, tetapi bukan dari tidak ada menjadi ada, enggak. Atau misalnya bikin kapal selam. Ini bukan kapal selam yang dicampur cuka, bukan, lain lagi ini. Kapal selam. Sama, dia juga menduplikasi dari ikan paus, maka bentuknya pun mirip-mirip kan. Duplikasi, maka kita harus betul-betul bisa memahami perbedaannya. Oleh karena itulah sebagian para ulama ketika memberikan penjelasan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, maha tinggi Allah, sebaik-baiknya pencipta. Sebagian para ulama, walaupun tentu ada perbedaan pandangan, semisal Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir, tidak boleh khaliq bagi selain Allah, tidak boleh. Tetapi sebagian para ulama boleh dengan makna yang sesuai dengan, karena al-khaliqin banyak pencipta, tapi pencipta-pencipta yang lain tidak seperti Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Rabbul Alamin menciptakan sesuatu nggak ada contohnya sama sekali. Ala ghairi mithalin sabaq. Nggak ada contohnya sama sekali.
Nggak ada yang mendahului. Blueprintnya nggak ada. Kalau kita harus ada dulu, baru bisa. Dari situ kemudian menjadi pijakannya. Ini yang mana yang pertama. Yang kedua, yang menguasai merajai. Yang memiliki juga, yang menguasai juga, yang merajai juga, termasuk yang mengendalikan. Maka ketika Asy-Syaikh memberikan penjelasan, Rabbi Allah, alladzi rabbani, yang memelihara, itu termasuk makna rububiyah, yang memelihara, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan, menciptakan kita, manusia, dan menciptakan, memelihara, mengatur, serta memiliki seluruh alam. Jadi al-alamin ini adalah ismu jam'in, Pak. Ada yang mengatakan ini sebenarnya isim jama'. Alam itu saja sudah menunjukkan umum. Jadi dia kalau dalam istilah ilmu bahasa mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim, bukan, tapi disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Al-alam. Al-alam. Jadi ini sebenarnya bukan bentuk jamak asli jamak, bukan. Jadi enggak ada alamun kemudian dijamakkan dengan alamin, itu semestinya tidak seperti itu. Tapi ini dibuat seperti itu. Nah, alam adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Maka arasy alam, kursi alam, lauh mahfuz alam, qalam alam. Ini yang kita sebutkan lebih dulu, ini makhluk-makhluk ulwi, makhluk-makhluk yang di atas. Langit alam, bumi alam, malaikat alam, kullu ma siwallah alam. Segala sesuatu yang selain Allah adalah alam. Maka kita juga termasuk bagian daripada alam. Ini ingin menegaskan bahwa kalau begitu tidak ada yang diibadahi melainkan hanya Allah saja. Kalau Allah Rabbul Alamin, maka berarti yang diibadahi juga hanya Allah saja. Maka kemudian Asy-Syaikh katakan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah yang pencipta, yang memiliki merajai, yang mengatur seluruh alam ini, dialah sesembahanku dan tidak ada yang selainnya yang aku sembah. Ini menjadi bukti bahwa apabila kata Rabbun disebutkan secara menyendiri, maka masuk di dalamnya ilah. Kendatipun para ulama mengatakan ada mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifat-sifatnya, ini dalam pembahasan. Tetapi pada praktiknya, pengamalannya ini berjalan bersamaan. Dialah Rabbun, dialah ilahun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Baqarah ayat yang ke-21, ketika perintah untuk beribadah, ini kan berarti perintah untuk menegakkan hak uluhiyah, disebutnya Rabb. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini yang disebut bukan ilah tapi Rabb, karena kata ilahnya sudah dikandung dengan u'budu pada lafaz u'budu. Beribadahlah kalian. Maka oleh karena itu para ulama katakan ar-rububiyatu hujjatun 'alal uluhiyati. Ini kaidahnya. Ar-rububiyatu hujjatun 'alal uluhiyah. Rububiyah adalah hujjah atas uluhiyah. Bahasa sederhananya, kalau Rabb hanya Allah, maka yang diibadahi juga hanya Allah saja. Kalau yang mencipta hanya Allah, maka hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Kalau yang selain Allah disebut dengan alam, maka yang diibadahi hanya Allah saja. Maka oleh karena itu di dalam suratul Fatihah, perhatikan, dalam suratul Fatihah disebut dua sekaligus. Allah yang menunjukkan uluhiyah, Rabbul Alamin yang menunjukkan rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, ini menunjukkan makna uluhiyah yang diibadahi. Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Dan kita tadi sudah katakan, yang namanya alam, kullu ma siwallah alam. Yang selain Allah semuanya disebut alam. Dari sini berarti kita ketahui, berarti yang Rabb hanya Allah saja. Itu berarti maknanya yang berhak diibadahi, berarti ilah juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini agar jelas bagi kita bahwa ketika para ulama memberikan pembagian, ada tauhid uluhiyah, ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul asma'i was sifat, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, itu semua berjalan bersamaan pada praktiknya. Dalam pembahasan, dalam kajian, masing-masing disendirikan agar mampu dideteksi penyimpangan. Karena tidaklah dipisahkan, ini kan ada penyimpangan. Ada orang dalam sisi rububiyah benar, pencipta hanyalah Allah, yang kasih rizki hanyalah Allah. Tapi ketika beribadah, dia beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia beribadah juga kepada selain Allah. Kita beri contoh misalnya, mestinya kan kita yakin, yang memberi rizki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan bagian daripada iman terhadap rububiyah. Tapi berapa banyak ada orang yang dia berdoa kepada Allah melalui selain Allah. Lalu kemudian ditanya, kenapa Anda berdoa kepada selain Allah ini? Oh enggak, kami hanya jadikan dia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ ilallahi zulfa. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, yang mereka serahkan loyalitas, yang mereka taat, yang mereka tunduk dan beribadah, tentunya maknanya diantaranya mereka katakan ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka, illa liuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan hanya menjadi sarana mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kalau kita fahami, Anda kan yakin yang kasih rizki hanya Allah, kenapa harus lewat yang selain Allah? Mestinya langsung kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa harus kepada yang selain Allah ini? Maka siapa yang selain Allah ini? Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaannya. Kalau kita yakin bahwa hanya Allah Rabbul Alamin, masih wallah alam, segala sesuatu yang selain Allah adalah alam, maka yang selain Allah apapun siapapun tidak berhak diibadahi. Apapun, siapapun tidak berhak diibadahi. Poin penting yang harus kita ingat tuh. Mau dia malaikat, nabi kah, apalagi kemudian hanya orang saleh biasa saja. Tidak punya hak kuasa apa-apa. Kenapa? Alam. Malaikat alam, para nabi, para rasul alam, orang saleh alam, dan manusia alam. Apalagi kemudian pohon, apalagi kemudian batu. Jin termasuk alam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb dari semua itu disebut dengan Rabbul Alamin. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk bagian daripada alam. Kita ini manusia bagian dari alam. Yang artinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak diibadahi apapun dan siapapun. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah satu-satunya yang diibadahi, karena Allah lah yang menciptakan, yang memelihara, mengendalikan seluruh alam. Kemudian apabila kita ditanya, pertanyaan yang kedua, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui, mengenal Rabbmu. Yang dimaksud mengetahui dan mengenal Allah di sini adalah ma'rifatun, adalah satu pengenalan yang membuat kita taj'aluna nuwahhidullah, yang menjadikan kita bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar tahu sebagai sebuah informasi, tahu, membenarkan, tunduk. Bukan hanya sekedar ma'rifatul khabar atau ma'rifah khabariyah. Karena ma'rifah khabariyah berapa banyak
orang tahu. Al-Yahud tahu Allah yang menciptakan mereka. An-Nasara tahu, musyrik Quraisy tahu. Tapi ma'rifatun khabariyatun rububiyatun, dia hanya tahu sebagai informasi dan hanya sebatas rububiyah. Allah pencipta, iya, tapi giliran ibadahnya menyimpang. Maka di sini harus kita bedakan orang yang tahu beserta dia tunduk hanya kepada Allah hanya dengan tahu semata, bukan itu yang diharapkan. Karena ini bukan hanya sekedar ma'rifatun khabariyah, dia tahu sebagai sebuah informasi, sebagai sebuah wacana, bukan. Dia tahu yang membuat dia beribadah hanya kepada Allah semata. Apabila ada yang bertanya, bima arafta rabbak, melalui apa engkau bisa mengenal Rabbmu, faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kebesaran Allah dan makhluk-makhluknya Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama adalah ayatun syar'iyyah, ayat-ayat syar'i. Atau disilahkan juga oleh sebagiannya para ulama ayatun matluwah, ayat-ayat yang bisa dibaca karena dia tertulis atau dia ada di dalam kitab Al-Quran maksudnya. Yang kedua adalah ayatun kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah di alam ini. Itulah kenapa kemudian sebagian para ulama mengatakan, kan di sini dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluk Allah, maka ini sebagiannya ada yang mengatakan bahwa wa makhluqatihi, kata wa makhluqatihi dan makhluk-makhluk ciptaan Allah itu adalah idhafatu al-ba'di alal kulli, menyebutkan atau zikrul ba'd ba'dal kull, menyebutkan yang global. Ayat-ayat itu kan global, baik itu ayat syar'iyyah ataupun ayat kauniyah. Termasuk ayat kauniyah mukjizat, Pak. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu juga ayat-ayat kauniyah, nyata terjadi pada saat itu di hadapan mata mereka. Lalu kemudian makhluk, langit, bumi beserta isinya. Maka ayat ini mencakup makhluk sebenarnya. Tetapi dia juga kan mencakup ayat-ayat yang lain. Ayat Al-Quran itu ayat syar'iyyah dan dia bukan makhluk, Pak. Dan dia bukan makhluk. Ingat, ayat-ayat Al-Quran itu bukan makhluk. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka wa makhluqatihi itu sebagian dari ayat. Sebagian dari ayat. Dengan apa kita mengetahui Rabbmu, atau dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Dengan mengetahui ayat-ayat Allah sebenarnya sudah cukup ini. Karena tadi ada ayatun kauniyah, ada ayatun syar'iyyah. Termasuk makhlukat ini ayatun kauniyah. Wa makhluqati. Tapi di sini disebutkan secara khusus lagi agar orang tidak rancu bahwa ayat, karena ada orang ketika disebut ayat dia hanya memahami ayat-ayat syar'iyyah, ayat Al-Quran saja. Maka supaya tidak ada kerancuan itu ditambahkan lagi wa makhluqatihi dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-lailu wan nahar, pergantian malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. Wa min makhluqatihi, dan termasuk makhluk Allah, padahal tadi kita sudah sebutkan matahari bulan kan makhluk Allah juga. Maka kata ayat mencakup seluruhnya, cuman ini dipisahkan agar supaya orang tidak punya keliru pemahaman bahwa baik ayatun syar'iyyah ataupun ayatun kauniyah semuanya bukti tanda keberadaan Allah Rabbul Alamin. Termasuk makhluk Allah adalah as-samawatus sab', 7 langit, wal arduna sab', 7 bumi, wa man fihinna, dan makhluk yang ada di langit bumi tersebut, wa ma bainahuma, dan yang di antara itu semuanya, langit bumi semuanya, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat ke-37, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara
ayat-ayat Allah, diterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari, rembulan. Perhatikan lanjutan ayatnya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada rembulan, karena semua itu makhluk Allah, ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, alamin itu tadi, bagian daripada alam. Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah saja, alladzi khalaqahun, yang menciptakan itu semuanya, menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya saja. Dan ini termasuk dalil bahwa beribadah, sujud itu bagian daripada ibadah. Sujud bagian daripada ibadah. Tidak boleh kepada selain Allah Rabbul Alamin. Kendati pun di masa terdahulu, pada umat terdahulu, termasuk pada zaman Nabi Adam, boleh penghormatan. Nabi Adam, para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan. Adapun kaifiat tata caranya, sebagian para ulama katakan ya seperti sujud kita. Namun pada saat itu boleh. Begitu juga sujudnya Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Ayahnya duduk di atas singgasana, lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya sujud kepada ayahnya, penghormatan. Pada syariat terdahulu boleh. Tetapi tidak pada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak diperkenankan. Oleh karena itu Muadz bin Jabal radhiyallahu an setelah dari negeri Syam melihat orang-orang Syam sujud kepada raja mereka, orang Romawi, lalu kemudian sujud pada tokoh agama mereka, kembali dari Syam dia sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengira itu boleh. Kalau kepada raja Romawi aja sujud, apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan untuk bangun, berdiri. Seraya beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena begitu besarnya haknya suami kepada istrinya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Maka perhatikan ayat ini, surat Fussilat ayat 37. Di depan menyebutkan tentang bukti rububiyah, di antara tanda kebesaran Allah, malam, siang, matahari, bulan, rububiyah ini. Bagian belakangnya uluhiyah. Jangan engkau sujud kepada matahari, jangan engkau sujud kepada bulan. Sujudlah hanya kepada Allah semata yang menciptakan itu semua. Kalau betul-betul kalian beribadahnya hanya kepada Allah semata. Perhatikan dah. Di depan menjelaskan tentang rububiyah, belakang menjelaskan tentang uluhiyah. Maka ma'rifah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan Allah, melalui ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar tahu sebagai informasi, sebagai kita meyakini bahwa Allah Rabb saja, bukan. Tetapi diaplikasikan, diterapkan, dilaksanakan, ditunaikan dalam wujud ibadah hanya kepada Allah semata. Maka oleh karena itu, ranah pembahasan rububiyah itu pada dia tahu dan meyakini. Dia tahu dan meyakini. Ranahnya uluhiyah, dia tahu, dia meyakini dan mempraktekannya. Saya yakin hanya Allah saja yang diibadahi. Sudah betul itu keyakinannya. Prakteknya gimana? Ucapannya gimana? Perbuatannya gimana? Karena kalau kita tanyakan kepada kaum muslimin hari ini, kita tanya misalnya, apakah Anda meyakini ada yang berhak diibadahi selain Allah? Pasti jawabannya tidak ada. Semuanya jawab begitu, tidak ada. Semua menjawab tidak ada yang diibadahi melainkan hanya Allah semata. Berarti secara ilmu dia tahu, ma'rifat dia tahu, keyakinan juga begitu. Tapi pada pengamalan. Oleh karena itu ranahnya tauhid
uluhiyah bukan hanya sekedar pada ranah ilmi, dia tahu, dia meyakini, dia mengimani, enggak. Tapi juga ranah pengamalan, amali, pelaksanaannya gimana, implementasinya gimana. Selanjutnya dalil yang didatangkan oleh Syekh rahimahullahu taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di suratul A'raf ayat ke-54, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit bumi. Di sini di terjemahan sering kita dapati 6 masa, dalam 6 masa. Padahal diterjemahkan 6 hari juga tidak masalah. 6 hari juga tidak masalah, karena yang namanya hari itu panjangnya beda-beda. Kalau sekarang kita memahami, hari itu panjangnya 24 jam misalnya. Nanti ketika Dajjal keluar, hari pertamanya sepanjang 1 tahun. Hari keduanya panjangnya 1 bulan. Hari ketiganya 1 pekan. Baru hari-hari seperti biasa. Itu artinya bahwa kata hari sekalipun durasinya nggak sama satu dengan yang lain. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yughsil lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala lah yang menutup malam kepada siang. Artinya malam menutup siang. Seperti menyelimuti, gelap. Ya, yatlubuhu hasitha, berubah atau berganti dengan cepat seperti tak ada jedanya. Wasyamsa wal qamar, Allah ciptakan matahari juga, Allah ciptakan bulan juga, wan nujuma, dan bintang-bintang semuanya musakhkharatin bi amrih, ditundukkan dengan perintah Allah. Ala lahul khalq wal amr. Ala lahul khalq, ingatlah penciptaan, urusan, memerintahkan itu adalah hak Allah. Perhatikan ini. Semua urusan termasuk menciptakan, mengendalikan, semua hak Allah Rabbul Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, Rabb seluruh alam. Di ayat ini juga membicarakan tentang rububiyahnya Allah Rabbul Alamin, yang tentu tujuannya agar kita beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu Allah pencipta, tahu bahwa Allah yang mengatur dan mengendalikan. Tujuan utamanya adalah agar kita beribadah semata hanya kepada Allah. Maka oleh karena itu setelah itu Asy-Syaikh katakan warabbu huwal ma'bud, bahwa Ar-Rabb adalah al-ma'bud. Yang mencipta dialah yang diibadahi, yang mengendalikan dialah yang diibadahi, yang memberi rizki dialah yang diibadahi. Yang tidak bisa mencipta tidak berhak diibadahi. Yang tidak mengendalikan alam ini tidak berhak diibadahi. Yang tidak punya kuasa atas alam ini tidak berhak diibadahi. Maka ini seterang-terangnya hujjah, seterang-terangnya dalil bahwa yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak diibadahi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.